Kiper adalah posisi krusial dalam sepak bola. Perannya sebagai pemain terakhir yang menjaga gawang sangat menentukan hasil akhir dari suatu tim. Namun sayangnya posisi kiper hanya bisa ditempati oleh satu pemain saja. Hal ini membuat peluang seorang pemain yang berposisi sebagai kiper menjadi lebih kecil dibandingkan pemain yang berposisi lainnya. Biasanya dalam satu tim terdapat 3 kiper yang memperebutkan satu posisi sebagai kiper utama. Itu berarti akan ada 2 kiper yang terpaksa berada di bangku cadangan. Sayangnya terkadang kiper utama bermain terlalu baik atau jarang absen. Hal ini mengakibatkan kiper cadangan tidak pernah dimainkan atau biasa disebut sebagai camat atau cadangan mati. Kasus kiper semacam ini tidak hanya terjadi pada level klub saja, tetapi tak jarang juga terjadi di tim nasional. Apalagi jika harus bersaing dengan kiper tangguh langganan timnas. Maka bersiaplah menjadi kiper yang sering dipanggil timnas tapi tidak pernah dimainkan. Futix ID telah merangkum beberapa kiper yang memiliki nasib seperti ini. Kiper-kiper ini hampir selalu dipanggil timnasnya masing-masing. Namun karena harus bersaing dengan kiper yang tidak kalah hebatnya, mereka harus rela menjadi penghangat bangku cadangan. Sebelum dilanjutkan, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan like sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Jika sudah, berikut ini 5 kiper yang sering dipanggil timnas tapi selalu jadi cadangan versi Futix ID. Steve Mandanda. Ketika Grégory Coupet pensiun dari timnas Prancis pasca Euro 2008, banyak yang mengira bahwa posisi kiper Prancis selanjutnya akan diisi oleh Steve Mandanda. Kebetulan saat itu Mandanda menjadi kiper pelapis dari Coupet di Euro 2008. Namun faktanya, posisi kiper inti Prancis justru diambil alih oleh Hugo Lloris. Sejak 2009, Lloris selalu dipilih sebagai kiper utama Prancis. Bahkan dirinya menjadi kapten tim ketika Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Sementara itu, Mandanda harus rela duduk di bangku cadangan ketika Lloris beraksi di lapangan. Berdasarkan statistik, Mandanda baru bermain sebanyak 34 kali untuk Prancis. Bandingkan dengan Lloris yang sudah memiliki 129 caps. Padahal Mandanda selalu dipanggil Prancis di berbagai turnamen besar, mulai dari Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012, Euro 2016, Piala Dunia 2018, UEFA Nations League, serta yang terbaru ia kembali menjadi cadangan di Euro 2020. Pepe Reina. Pepe Reina adalah termasuk pemain yang menjadi bagian ketika timnas Spanyol menjuarai 3 trofi mayor secara beruntun. Ketiga trofi tersebut adalah Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Sayangnya Reina meraihnya dengan status sebagai kiper cadangan. Ia bahkan hanya bermain sekali saja ketika mengikuti 3 turnamen tersebut. Penyebab Reina hanya jadi cadangan abadi di timnas Spanyol adalah keberadaan Iker Casillas yang sangat sulit untuk digantikan. Hal inilah yang membuat Reina harus puas duduk di bangku cadangan di sejumlah turnamen besar. Tercatat kiper pelotos ini sudah dipanggil timnas Spanyol di Piala Dunia 2006, Euro 2008, Piala Konfederasi 2009, Piala Dunia 2010, Euro 2012, Piala Konfederasi 2013, Piala Dunia 2014, serta Piala Dunia 2018. Dari ke-8 turnamen itu, jika diakumulasikan, maka Reina hanya bermain di 4 pertandingan saja. Meski begitu, setidaknya ia tercatat sebagai kiper yang pernah meraih 2 kali juara Euro dan 1 trofi Piala Dunia. Sesuatu yang belum tentu bisa diraih kiper lainnya. Simon Mignolet. Andai saja Belgia tidak memiliki Thibaut Courtois, mungkin posisi kiper utama sudah pasti akan menjadi milik Simon Mignolet. Berbekal pengalamannya sebagai kiper utama di Sunderland dan Liverpool kala itu, Mignolet dianggap layak menjadi kiper nomor 1 di Belgia. Sayangnya di waktu yang sama, Courtois yang menjadi pesaing Mignolet bertransformasi menjadi kiper papan atas. Courtois terus berkembang sejak membela Atletico Madrid dan sanggup menyingkirkan kiper sekelas Petr Cech di Chelsea. Alhasil, sejak tahun 2012 posisi kiper utama Belgia selalu menjadi milik Courtois. Baik Mignolet maupun Courtois sama-sama dipanggil Belgia untuk mengikuti Piala Dunia 2014, Euro 2016, Piala Dunia 2018, UEFA Nations League, dan Euro 2020.
Namun pilihan kiper utama selalu jatuh ke tangan Courtois sehingga Mignolet harus puas menjadi bayang-bayang kiper Real Madrid tersebut. Martin Silva. Dari semua nama-nama kiper dalam list ini, mungkin nama Martin Silva yang paling asing di telinga kalian. Maklum saja karena Silva tidak pernah bergabung dengan klub Eropa dan menghabiskan karirnya di klub Amerika Selatan. Meski begitu, kualitas Silva tidak bisa dianggap remeh. Terbukti ia rajin dipanggil timnas Uruguay sejak 2010. Silva sendiri ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2010, Copa America 2011, Piala Konfederasi 2013, Piala Dunia 2014, Copa America 2015, Copa America 2016, Piala Dunia 2018, serta Copa America 2019. Namun semuanya dilalui Martin Silva sebagai kiper cadangan. Sebab posisi kiper utama selalu menjadi milik Fernando Muslera. Menggeser posisi Muslera di timnas Uruguay barangkali sama sulitnya dengan menggeser posisi Iker Casillas di timnas Spanyol. Apalagi usia Martin Silva saat ini sudah menginjak 38 tahun yang membuat peluangnya untuk menjadi kiper utama Uruguay semakin sulit. Sebelum mengetahui urutan pertama, berikut ini kiper yang masuk dalam honorable mention pada daftar kali ini. Ederson Moraes, Santiago Canizares, Jens Lehmann, Marc-Andre ter Stegen, Miguel Martin, Salvatore Sirigu. Nasib kurang beruntung dialami kiper-kiper Italia yang satu masa dengan Gianluigi Buffon. Bagaimana tidak, selama Buffon masih dipanggil timnas Italia, maka kiper-kiper lain hanya bersaing untuk menjadi kiper kedua. Karena kiper utama pasti akan jatuh ke tangan Buffon. Buffon mulai menjadi kiper utama Italia sejak 2002 dan tak tergantikan hingga dirinya pensiun di tahun 2018. Beberapa kiper Italia sudah pernah menjadi korban kehebatan Buffon, dan yang paling sial dialami oleh Salvatore Sirigu. Sirigu menjalani debut bersama timnas Italia pada Agustus 2010. Ia juga dipanggil untuk memperkuat Italia di Euro 2012, Piala Konfederasi 2013, Piala Dunia 2014, Euro 2016, UEFA Nations League, serta Euro 2020. Sayangnya, ia lebih sering duduk di bangku cadangan karena kalah bersaing dengan Buffon. Sialnya lagi, ketika Buffon pensiun di tahun 2018, Sirigu tetap menjadi kiper kedua Italia. Hal ini terlihat pada Euro 2020 di mana pelatih Roberto Mancini lebih memilih Gianluigi Donnarumma sebagai kiper utama dibandingkan Sirigu yang sudah 10 tahun membela Italia. Sekian ulasan kita hari ini. Jika kalian tahu kiper lain yang sering dipanggil timnas tapi cuma jadi cadangan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton konten Futix ID. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya.